Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Nah, Nak, kita baca dulu ya, Nak, di atasnya. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, Nak, di sini ada teks, Nak. Teksnya ada teks menarik, Nak, tentang badminton. Dari kemarin kan kita banyak ada penemu-penemu kan ya, Nak. Nah, penemu-penemu itu biasanya dipakai dari namanya, Nak. Kayak misalnya yang kemarin tuh ada Volt itu kan. Nah, kalau ini penemuan badminton satu-satunya nama yang ditemukan dari nama tempat, Nak. Nah, dibaca ya, Nak. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House. Nah, di situ. Kita langsung paragraf kedua ya, Nak. Nah, akan tetapi Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Jadi tadi Ibu bilang, jadi badminton itu adalah nama rumah atau istana. Nah, badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Di situ uniknya. Lanjut ya, Nak. Nah, kita baca dulu di atasnya. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Nah, di bawah sini ada teks eksplanasi. Kemarin kita udah belajar kan teks eksplanasi. Masih inget kan apa? Nah, yuk. Pensil si kecil yang amat penting. Sebelum kita baca nih, Nak, kita pasti lihat nih, kok ada teks, ada kalimat, bukan kalimat juga, ada kata yang tidak baku, Nak. Kalau misalnya kalian ada bukunya pasti kalian dilihat nih, ada kata-kata yang bercetak miring. Nanti ya, pasti kita temuin. Nah, pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Di paragraf kedua, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai tuh untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, tapi dia lunak, terus juga mudah patah. Nah, ada juga tuh yang kata yang garis miring, gampang. Ayo, gampang apa harusnya? Kata bakunya. Nah, akhirnya dulu di grafit ini dibungkusnya pakai kulit domba. Lalu kalau zaman sekarang dimasukin kedua belah kayu, baru dimasukin grafiti tengah-tengah kayak pensil yang kita punya ini. Terus berkembanglah baru ada pensil mekanik berbagai macam. Nah, di situ, Nak. Pensil di paragraf ketiga, pensil mulai dibikin tuh, salah tuh, secara massal pada tahun berapa? 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil untuk alat tulis secara pesat. Buat tuh, lihat ada kalimat miringnya. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan dihancurkan grafit murni dengan tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian dicetak menjadi bentuk tipis, panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget. Sangat penting harusnya. Hingga saat ini, kalau tidak ada pensil, kita akan kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga tidak bisa membuat karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Lanjut, Nah, tadi di halaman 107, di paragraf pertama. Topik masalahnya apa sih topik masalahnya? Ayo, zaman dulu di paragraf 1 apa?
dulu belum ada ditemukannya pensil. Nah, akhirnya makin kesini makin berkembang kan pensilnya, topik masalahnya. Nah, lanjut di paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat. Ayo. Nah, kalau misalnya kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis, pensil itu menjadi benda yang sangat penting sampai saat ini. Kalau misalnya nggak ada pensil, apa yang akan terjadi? Ayo bayangin. Di halaman 108. Nah, yang tadi Ibu bilang, di dalam kotak ini tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Ditulis tuh yang tadi, yang pensil itu tentang yang ada kalimat kata-kata miringnya itu. Nanti buat ada pembelajaran berikutnya, Nak. Oke. Nah, di bawahnya nih, sebagai pelajar tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ayo. Nah, kayak contohnya apa? Nggak ngumpulin tugas-tugas tidak tepat waktu, itu termasuk nggak disiplin juga, Nak. Lanjut ya, Nak. Nah, di halaman 109, kewajiban dan tanggung jawab. Dibaca dulu nih teksnya. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani. Buku-bukunya, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Ibu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibunya. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Hak Ani. Ayo, apa aja hak Ani tadi yang ada di sini nih? Nih, udah dijelasin. Hak itu apa? Yang kita terima, Nak. Dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban apa di sini? Ayo, bisa kan dijawab sendiri? Manfaat kewajibannya apa? Dampaknya kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab gimana? Nah, tuh yang Ibu titikin. Bisa kan? Kalau misalnya udah dibaca nih, pasti tahu deh. Pasti tahu deh apa yang harus diisi. Lanjut. Nah, ada satu nih, Nah, di baliknya. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajibannya apa aja dia? Yang ini nih, Nak. Nih yang di bawah ini nih. Nah, kewajibannya apa aja? Kewajiban yang dilakukan Ani. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contohnya. Apa dia udah menjalankan? Kalau iya, jawab iya. Terus jelasin. Lanjut ya, Nak. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Masa depannya Ani bersambungan gak dengan kewajibannya dia? Nah, kira-kira apa coba? Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah dia dapatkan? Iya, jelasin kenapa. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Oke? Nah, di bawahnya, Nak, di sini nih. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Ya, kita lihat nih. Tulis nanti ya. Tulis nama kalian di sini, nama sendiri. Hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibannya apa? Akibatnya apa? Manfaatnya apa? Akibatnya apa? Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugasnya ada di halaman 108. Yang tadi kata-kata yang katanya kata-kata miring itu ditulis semua di situ. Terus ada di halaman 109. 109-nya yang ini loh, Nak. Halaman yang di bawahnya itu loh, yang 1 sampai 5. Terus sama halaman 111. Nah, ya. Bisa kan? Yang ini nih, yang di bawahnya aja nih, halaman 109 yang di bawahnya aja, oke? Yang 108 ini kata yang miring. Yang 111 ini yang tadi ada nama kalian, yang hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Oke? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.